Oke, kita langsung masuk ke inti video kali ini. Kenapa menstruasi itu bisa terjadi? Berarti emang cewek tuh mood swing artinya karena emang dia tuh ngambek. Iya betul. Kemudian biasanya cewek itu kayak merasa cantik banget gitu. Kayak pernah gak sih? Pernah banget tiap hari. Halo Sobat SG, balik lagi nih sama aku di YouTube channel Bimbel SG. Dan kali ini aku bakal bantu kalian untuk kali ini kita bakal ngebahas girls talk gitu ya, ngomongin soal menstruasi. Tapi tentunya bukan sama aku doang. Hari ini aku bakal bareng sama tutor biologi dari Bimbel SG. Jadi buat kamu yang belum gabung di Bimbel SG, bolehlah ayo gabung aja biar kita bisa belajar bareng pakai konsep enjoy learning. Karena yang penting belajar tuh harus enjoy dulu. Nah, hari ini kita bakal bahas ada tentang menstruasi, all about menstruasi. Jadi buat cewek-cewek ayo kumpul. Buat kamu yang lagi nonton sendirian, punya teman di sebelahnya, ayo ajakin buat nonton tentang menstruasi ini. Karena pasti ini penting banget buat teman-teman yang masih remaja menuju dewasa. Dan kali ini aku bakal bareng sama Kak Dela. Ini dia Kak Dela. Oke, nah sekarang aku udah bareng sama Kak Dela. Ini dia Kak Dela, cantik kan? Nah, Kak Dela ini yang bakal ngejelasin ke kita kenapa sih menstruasi itu bisa terjadi dan banyak hal di balik itu. Nah, Kak Dela boleh kenalin diri dulu dong? Oke, boleh kan Noy. Jadi perkenalkan nama Kakak Dela, kakak tentor biologi di SG dari tahun 2019. Biasa ngajar di SG Cibubur kan Noy. Oke, jadi Kita ketemu kan? Iya. Jadi emang SG itu banyak banget cabangnya teman-teman. Nah, Kak Dela ini kebagian yang bagian Cibuburnya. Nah, buat kamu yang rumahnya dekat-dekat Cibubur, bolehlah ayo mampir ke SG, bisa konsul PTN, ya nggak sih? Terus bisa juga ngobrol-ngobrol tentang karir, bisa juga ya? Bisa juga. Oke, kita langsung masuk ke inti video kali ini, yaitu tentang menstruasi. Aku sekarang langsung tanya sama Kak Dela pertanyaan yang paling penting. Kenapa menstruasi itu bisa terjadi? Oke, pertanyaannya kenapa tadi menstruasi itu bisa terjadi? Karena pada perempuan yang udah puber nih kan Noy, pasti mengalami menstruasi. Nah, kenapa kayak gitu? Karena tiap bulan kita tuh kayak mengeluarkan sel telur dari ovarium kiri ataupun ovarium kanan. Nah, nantinya itu si sel telur itu bakal kayak nongkrong gitu loh, nongkrong di dalam oviduk atau yang biasa dikenal tuba fallopi. Nah, setelah nongkrong si sel telurnya itu kan pasti bakal nunggu ada sperma yang datang nggak ya gitu. Nah, kalau misalnya ada sperma yang datang, maka gak bakal mens. Kenapa? Karena kan udah terjadi fertilisasi, bakal jadi anak ya kan. Nah, tapi kalau misalnya gak ada sperma yang datang, maka nanti si ovum yang tadi udah nongkrong lama-lama itu kayak ngambek. Ya elah, gue udah nongkrong lama-lama, mana sperma yang ditunggu-tunggu gak ada, ya kan akhirnya dia bakal luruh gitu bersamaan dengan dinding rahim. Nah, itu yang bikin menstruasi. Nah, pada proses peluruhan itu berarti berupa darah, Kak? Betul, berupa darah. Oh, jadi darah itu sebenarnya adalah dinding rahim yang menebal. Betul banget. Nah, jadi gini, pada saat tadi si sel telur keluar kan ya, terus nongkrong di oviduk. Nah, maka si dinding rahim atau si endometrium itu tuh kayak bakal dikasih sinyal, oh, ovum udah keluar nih, gue harus siap-siap. Kenapa? Takutnya nanti ada kehamilan, maka si endometrium itu harus kayak menebalkan dirinya sendiri biar nanti itu bisa jadi tempat tempat janin, betul. Tempat si calon janin itu melekat gitu, nempel di situ. Maka meneballah si endometrium. Nah, karena tadi tuh si ovumnya ngambek ya kan, nggak ada yang datang. Seruannya nggak ada yang datang, akhirnya luruh tuh si endometrium kayak nggak guna juga gitu. Berarti emang cewek tuh mood swing artinya karena emang dia tuh ngambek. Iya betul. Jadi aku maksud pertanyaan kedua, kenapa cewek dengan cerita menstruasi kakak tadi, kenapa menstruasi itu selalu diiringi dan selalu dibarengin sama mood swing? Betul banget, bener banget. Pasti nggak cuma aku doang di sini yang ngerasa kalau mens itu pertama sakit perut, kedua pinggang bawah itu sakit, ketiga rasanya kalau nggak mau nangis ya mau marah-marah aja gitu bawaannya. Senggol bacok banget ya nggak sih? Kira-kira hubungannya nggak sih Kak, itu kenapa? Ada banget. Nah, jadi kalau misalkan nanti pas siklus menstruasi itu kan sebenarnya gini. Jadi siklus menstruasi itu ada 4, ada yang disebut dengan fase menstruasinya sendiri, kemudian ada pra-ovulasi, ada tahap ovulasi sama pasca ovulasi. Nah, di sini tuh kita sebagai cewek itu banyak banget hormon yang berperan, Kak. Ada estrogen, ada progesteron, mungkin Kano juga udah pernah dengar ya kan? Kemudian ada FSH, ada LH, dan kenapa kok kita jadi mood swing banget gitu? Karena pada saat menstruasi itu hormon itu lagi bener-bener gak seimbang. Lebih tepatnya PMS ya, pramenstruasi. Jadi bukan pas menstruasinya tapi sebelum menstruasi. Lebih tepatnya pasca ovulasinya. Pasca ovulasi itu estrogen turun drastis. Makanya biasanya gitu, senggol bacok.
Oke. Nah, setahu aku ya, dari grafik siklus menstruasi itu ribet banget. Boleh nggak Kak dijelasin simple biar teman-teman di rumah juga makin ngerti tentang siklus menstruasi, karena emang itu materi yang lumayan ribet ya teman-teman ya. Coba Kak dijelasin secara ringkas dari mulai hormonnya sampai akhirnya menstruasi itu terjadi. Oke, siap. Nah, jadi tadi secara singkat aja ya ini Kak. Jadi siklus menstruasi itu tadi ada 4 tahapan, ada 4 fase. Normalnya itu 28 hari. Rata-rata 28 hari dihitung dari hari pertama menstruasi. Nah, fase pertama itu fase menstruasi, di mana di situ tuh mulai ada hormon FSH namanya. Hormon FSH itu bakal menstimulasi folikel atau kayak cangkang telurnya supaya bukan memproduksi, untuk mematangkan sel telur kita. Mematangkan. Betul. Nah, kemudian pada saat menstruasi itu tadi ada peluruhan dinding endometrium ya kan. Nah, kemudian abis itu ada tahapan yang disebut dengan praovulasi. Nah, pada saat praovulasi ini tuh peningkatan hormon estrogen meningkat tuh. Udah mulai diproduksi hormon estrogen. Nah, kemudian pada fase ini tuh terjadi regenerasi dinding endometrium. Nah, jadi kan yang tadi si endometriumnya itu luruh, ya kan, kayak rusak gitu. Nah, pas praovulasi itu bakal diperbaiki lagi si rahim kita tuh. Gitu, kan tadi luka kan, luka, luruh, baru di sini tuh diregenerasi gitu. Berarti emang sebenarnya sistem tubuhnya tuh rapi nggak sih? Rapi banget kayak menebal, menipis lagi. Tapi gitu. itu nggak masalah. Nggak masalah, emang harusnya kayak gitu, Oke. Nah, sekarang karena siklus menstruasi ini salah satu bab yang ada di biologi, sekarang aku mau tanya, UTBK Kak. UTBK tuh ada nggak sih keluar soal tentang siklus menstruasi? Sebenarnya kalau UTBK jarang yang khusus gitu untuk menstruasinya sendiri. Cuman tahun 2019 apa 2020 saya pernah nemu tuh soalnya itu kurang lebih kayak apa sih namanya, kapan waktu yang tepat biar terjadi fertilisasi gitu, waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri, mungkin yang dimaksud dengan soal tuh biar terjadi fertilisasi. Ya, itu soal buat anak UTBK kalau nggak salah ya Kak, bener. Tapi aku yakin itu soalnya tuh. Jadi arahnya itu kalau misalkan kita mau punya anak nih, berarti berhubungan suami istrinya itu kapan? Emang gitu. ada waktunya, tapi Kak, benar ada waktunya? Kalau secara kalender ada. Kalender menstruasi ya, kalender menstruasi. Jadi bukan. Oh iya. Bukan. Jadi yang tadi itu kan kita baru nyampe ke tahapan praovulasi ya. Praovulasi. Nah, kemudian habis itu ada yang ketiga, kita nyambung ke situ, ada tahapan ovulasi. Nah, biasanya si tahapan ovulasi itu dikenal juga dengan masa suburnya si cewek, Kak. Masa subur cewek itu kayak gimana sih? Masa suburnya cewek itu berarti ovulasi pada saat sel telurnya itu mulai keluar. Estrogen itu lagi tingginya. Kemudian biasanya cewek itu kayak merasa cantik banget gitu. Kayak pernah gak sih? Pernah banget. Kayak kerasa cantik, kemudian ketertarikannya ke lawan jenis juga lagi tingginya gitu. Nah, itu pada saat tahapan ovulasi. Betul. Padahal itu proses dimana sel telur lagi mau keluar. Betul, bukan lagi mau keluar tapi pas keluar. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada fase pasca ovulasi. Nah, itu juga masih terhitung itu masa subur. Kenapa? Karena kan sel telur udah nongkrong nih. Sel telurnya udah nongkrong. Jadi kalau misalnya lagi nungguin, bener. Lagi nungguin. Jadi kalau ada sperma yang datang, gitu. Berarti masa subur wanita itu, atau yang jawaban untuk soal UTBK tadi adalah masa ovulasi dan pasca ovulasi. Betul. Pada masa itu. Betul. Pada saat estrogen naik. Oke. Pada saat kalender, kan kalau kalender setiap orang beda-beda berarti ya. Betul. Itu kira-kira awal, akhir, berarti akhir ya? Lebih ke di tengah-tengah. Kalau misalkan nih yang menstruasinya 1 sampai 7 hari, 5 sampai 7 hari maksudnya. Gak mungkin 1 hari kan? Oh iya, gak mungkin. 5 sampai 7 hari. Nah, yang 5 sampai 7 hari itu berarti kan masa menstruasinya. Lagi luruh. Betul, lagi luruh tuh dinding rahimnya. Kemudian habis itu masuk ke hari ke-8 sampai ke hari ke-13, itu tadi yang tahapan regenerasi. Berarti itu lagi bersih. Betul. Lagi sholat, bener banget. Lagi sholat. Nah, terus
tahapan yang ketiga yang ovulasi itu di hari ke-14. Oh, hari ke-14. Yang lagi subur-suburnya itu, yang lagi cantik gitu kan, lagi. Berarti kalau misalkan boleh dong, misalkan aku ngerasa cantik tiap hari nih, berarti aku Ovulasi tiap hari. enggak ya? Enggak. Mungkin kayak gitu ya. Enggak. Oke. Itu lebih ke pede gitu sih. Itu yang penting nggak insecure aja sih ya. Betul. Oke, terus sebelum ditutup pertanyaan ini aku mau nanya, ini kan masuk ke bab sistem reproduksi wanita. Betul. Pasti ada penyakit-penyakit yang mungkin terjangkiti pada sistem reproduksi wanita terutama. Ada nggak sih Kak tips dari kakak supaya kita menjaga, terutama karena ini penontonnya pasti teman-teman yang masih SMA, ya nggak sih? Betul. Yang masih remaja menuju dewasa. Jadi itu kayaknya lagi masa krusial yang harus benar menjaga reproduksinya banget kan. Nah, kakak boleh dong kasih tips buat mereka. Oke, jadi untuk menjaga kesehatan reproduksi kita ya kan ada secara internal dan juga secara eksternal. Kalau misalkan secara internal berarti kita harus menjaga asupan makanan kita. Jangan junk food mulu, jangan fast food mulu, ya kan harus yang sehat lah, sehat, sayuran, buah-buahannya harus seimbang banget gitu. Kemudian menghindari stres pastinya, menghindari stres dengan cara olahraga dan juga tidur teratur. Jangan gadang-gadang terus. Kalau kalian semangat belajar UTBK-nya harus tetap jangan kebut semalam gitu. Harus jaga waktu lah gitu. Kemudian kalau yang secara eksternal misalkan kita harus menjaga organ reproduksi kita, bagian vagina maksudnya, bagian eksternalnya itu supaya tetap kering gitu, jangan lembab. Dan dengan cara misal abis olahraga kan berkeringat tuh, diganti tuh celana dalamnya, jangan yang keringetan terus dipakai-pakai terus kan jadinya lembab, takutnya nanti disarangin jamur, jadinya malah menimbulkan penyakit-penyakit yang lebih serius gitu. Oke, terus tadi ngomongin soal stres. Kan memang nih kalau aku tidak salah menangkap ya, karena tadi menstruasi itu punya siklus hormon yang naik turun dan sampai bikin kita semua mood swing, makanya stres itu harus dihindari karena stres juga memicu hormon itu jadi bergeraknya terlalu normal cepat, gitu. terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia terlalu cepat, terlalu lambat, makanya jadi nggak normal gitu ya Kak. Makanya menghindari stres dan menjaga pola pikir itu menjadi sangat penting pada wanita gitu ya. Bener banget. Berarti benar dong kalau orang yang lagi banyak pikiran itu siklus menstruasi jadi agak berantakan. Jadi berantakan banget, bener-bener. Pernah tuh aku juga pas skripsi kalau nggak salah dulu tahu kan gitu kan gimana perjuangannya. Jadi gadang terus lah, stres, banyak pikiran dan lain-lain. Pernah nyampe yang siklusnya itu kan tadi normalnya 28 hari ya, bisa nyampe 30 sekian hari gitu. Berarti maju lebih lama atau lebih cepat bahkan gitu. Bahkan ada juga yang berbulan-bulan itu gak mens Kak. Nah kalau misalkan udah berbulan-bulan gak mens tapi nggak hamil ya maksudnya, tapi emang nggak mens aja gitu, harus segera ke dokter gitu karena takutnya emang hormonnya itu bener-bener terganggu banget, jadi harus dikasih obat. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, hari ini pembahasan tentang siklus menstruasinya udah clear. Kalau misalkan teman-teman masih pengen nyari pembahasan yang lain, kamu boleh tulis di kolom komentar, kasih ide kira-kira kita membahas apa lagi habis ini, karena pembahasan biologi itu banyak banget Dan seru dan kontekstual dalam Iya, betul banget. Oke, kalau gitu untuk episode kali ini tentang menstruasi bareng sama Kak Della, kita sudah tutup. Dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bimbel SG. Tulis di kolom komentar abis ini mau bahas apa lagi. Bye-bye semuanya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.